Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan berbohong. Jangan berbohong. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul peraturan tentang hak-hak manusia dan sabat. Jadi pasal ini berbicara tentang peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan bangsa Israel agar kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sesuai atau yang berkenan bagi Allah. Karena itu dijelaskan secara detail aturan-aturan yang harus dihidupi, diberlakukan dalam hidup keseharian. Dan ayat yang kita baca saat ini adalah bagian dari begitu banyak peraturan yang ada ketika itu. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dari seluruh rangkaian aturan, peraturan yang harus dihidupi bangsa, poin yang pertama yang harus dipahami adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memahami bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan, maka yang kita lakukan haruslah yang berkenan bagi Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang kita tahu dan kita yakini Tuhan senang, berkenan dengan apa yang kita lakukan. Makanya dalam segala hal, termasuk dalam berbicara, termasuk dalam berkomunikasi, karena temanya tadi adalah jangan berbohong, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Maka poin yang pertama yang harus dihidupi adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu lakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang membuat orang melihat bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, setiap kata kita harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata kita harus dipertanggungjawabkan. Orang yang paham bahwa dia hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, maka dia akan berhati-hati dalam berkata-kata. Tadi dikatakan jangan menyebarkan kabar bohong. Mengapa orang yang takut akan Tuhan tidak menyebarkan kabar bohong, tidak melakukan kebohongan, artinya tidak mengatakan apa yang sebaliknya dari yang sebenarnya, karena dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya harus dipertanggungjawabkan. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan. Benarkah yang kita ucapkan atau tidak? Ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang benar adanya, maka itulah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar adanya, maka ada sanksi, ada hukuman atas kebohongan itu, kesalahan itu. Apalagi ada orang bilang begini, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Itu syair lagu lawas ya. Ini mau mengingatkan, walaupun lidah tak bertulang, walaupun tak terbatas kata-kata, hati-hati dalam berkata-kata, jangan berbohong. Karena kebohongan yang
kita sampaikan itu akan mengakibatkan hal buruk kepada kita. Ketika orang tahu bahwa kita berbohong, maka sulit bagi orang lain kemudian untuk percaya kepada kita. Karena setiap kata yang kita ucapkan akan dianggap kebohongan. Dan untuk mengubah, untuk meyakinkan orang bahwa kita tidak sedang berbohong, itu perlu proses panjang, bahkan sulit. Maka ingatlah, berhati-hati dalam berbicara, dalam mendengar tentunya juga, dan juga dalam menyampaikan apa yang kita dengar. Berbicara kan itu menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran yang terlebih dahulu kita dengarkah, kita bacakah, kita lihat. Hati-hati dalam menyampaikannya, karena setiap kata kita harus kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Orang yang tadi sudah memahami bahwa dia hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, lalu kemudian setiap katanya harus dipertanggungjawabkan, maka dia berani menyatakan kebenaran. Dikatakan tadi di ayat 23b, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Kalaupun yang bersalah itu adalah teman kita, kalaupun yang bersalah itu adalah orang yang mungkin kita hormati, atau orang yang ya posisinya lebih di atas kita, yang berpengaruh dalam kehidupan kita, jangan pernah membantu orang yang bersalah. Kalau dia salah, justru sebagai orang yang dekat, beranilah menyatakan kesalahannya. Amsal berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ketika kita membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas, sebenarnya kita sedang menambah-nambahkan kesalahan. Kita sedang membuat diri kita sendiri dan diri orang yang bersalah itu semakin terperosok dalam kesalahan. Kita sedang membuat diri kita berada dalam beragam persoalan. Kita tidak sedang menuntun orang yang salah kepada yang benar, tetapi kita sedang menjerumuskan dia dan menjerumuskan diri kita sendiri. Karena ketika kita menjadi saksi yang culas itu artinya cerdik, tapi dalam pengertian negatif ya. Culas itu curang, menyampaikan sesuatu, menyaksikan hal yang tidak sebenarnya karena mungkin ada hubungan, ada kepentingan, ada ikatan. Hari ini kita diingatkan jangan. Karena apa? Kembali ke poin yang pertama. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka beranilah menyatakan yang benar. Sekalipun mungkin ada risiko yang harus kita tanggung, orang tidak senang, gak ada masalah. Karena kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka ketika kita hidup memuliakan Tuhan, percayalah, yakinlah, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi kita sendiri, bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau ingatkan kami untuk berhati-hati, bijaksana dalam berkata. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami baca, yang kemudian kami olah untuk menjadi suatu berita, kiranya kami sampaikan dengan apa yang sebenarnya. Tidak berbohong, tidak menyatakan yang sebaliknya. Kalaupun yang kami sampaikan itu mungkin adalah sesuatu yang tidak berkenan bagi orang yang mendengar, kami harus menyampaikannya karena itulah kebenaran. Dan ketika kami melihat ada yang salah, kami harus memberi diri kami untuk mengoreksi, tidak menjadi mendukung orang yang salah itu dengan memberi kesaksian palsu atau menjadi saksi yang culas. Karena ketika kami melakukan itu, kami sedang membawa diri kami dan orang lain ke dalam persoalan hidup yang lebih berat, yaitu hidup tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam hidup keseharian kami ada banyak waktu kesempatan kami berkomunikasi dengan sesama, dan kami menjadi penyampai berita. Firman hari ini mengingatkan kami, berikan kami hikmat dalam berkata-kata.
Berikan kami hikmat juga sebagai pembawa berita, agar yang kami sampaikan adalah yang berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa. Firman ini kami yakini akan menuntun kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang menjadi berkat bagi kami dan sesama dan memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, bangsa dan negara kami dan juga pemerintah, serta juga kami beserta keluarga kami dimanapun berada. Berkati juga sesama kami yang mengalami pergumulan, tolong berbelas kasihlah kepada mereka ya Bapa, tolonglah mereka, agar mereka dimampukan menghadapi pergumulan itu dengan mengandalkan Tuhan, menyelesaikannya dengan belas kasih Tuhan. Apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini, berikan kami hikmat, kami mau mengandalkan Tuhan saja, agar Tuhan memberkati rencana kami. Berkati kami semua, beri kami kesehatan, umur panjang yang penuh berkat, sukacita, damai sejahtera dan hikmat. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.